Saudara, tengah Januari lalu saya berkunjung ke Museum Nasional Peradaban Mesir di Kairo. Di sana saya menyaksikan langsung jasad Ramses II, sosok yang diyakini sebagai Fir'aun yang menantang Nabi Musa alaihissalam. Tubuhnya sudah mengecil, namun masih utuh. Bahkan wajah dan rambutnya pun masih terlihat sangat jelas. Nah, keadaan jasad itu, ini cerita sudah sangat lama, tahun 1973, itu sempat mengundang tanya seorang dokter ahli bedah asal Prancis, Maurice Bucaille. Dia selain ahli bedah juga ahli gastroenterologi yang sangat terlatih dalam ilmu kedokteran modern. Nah, pada tahun itu ia meneliti jasad Fir'aun menggunakan radiografi, toraks, dan endoskopi. Hasilnya, ia menemukan dua hal yang luar biasa. Yang pertama, tubuh itu ternyata dilihat terjaga dengan utuh meski telah ribuan tahun lamanya. Dan yang kedua, di dalam tubuhnya itu dipenuhi garam. Tanda kuat bahwa ia mati karena tenggelam di lautan. Nah, tapi yang membuat Maurice Bucaille semakin terhenyak adalah saat ia menyampaikan temuan itu dalam sebuah seminar di Kairo. Seorang pembicara menjawab kebingungannya bukan dengan teori tapi dengan mengutip ayat Al-Quran surah Yunus ayat 92. Di sana terbaca fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Ya, pada hari ini kami selamatkan jasadmu, jasad Fir'aun, agar engkau menjadi pelajaran bagi orang-orang sesudahmu. Nah, saudara, ayat ini, ayat 92 dari surat Yunus sudah tertulis sejak 14 abad yang lalu. Sementara dunia medis baru mengetahui faktanya di abad ke-20. Apa yang terjadi pada Maurice Bucaille? Akhirnya dia mengakui bahwa Al-Quran ini bukan karya manusia. Dan ia tuliskan kesaksiannya dalam buku Momis des Pharaons. Lalu memperluas penelitiannya ke kitab suci yang lain dan menemukan bahwa hanya Al-Quran yang sejalan dengan fakta ilmiah. Maka ia kemudian menulis buku legendaris Bible, Al-Quran, dan Sains Modern. Dan akhirnya, saudara, ia masuk Islam. Fir'aun dahulu pernah berkata, aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi, ana rabbukumul a'la. Tapi yang kekal bukan kesombongannya, yang kekal adalah ayat yang membongkar kesombongan, membongkar kehancurannya itu. Dan hari ini tubuhnya menjadi pelajaran agar hati kita tidak tetap keras seperti dia, tapi tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Demikian.